Kalau misalnya kamu mau menciptakan momentum, antara kesempatan dan waktu itu harus ketemu di satu titik yang sama. Kalau misalnya waktunya ada di sini, kesempatannya ada di sini, ya itu nggak akan terjadi momentum yang pas. Tapi kalau misalnya waktu di sini, kesempatan di sini, itu adalah momentum kamu. Makanya aku bilang momentum ini kadang bisa jadi sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Ini tergantung gimana alam semesta ya. Sesuatu yang ada di luar dari kendali kita, Betul. gimana alam semesta bekerja. Tapi ada juga momentum yang bisa kita kendalikan. Dan karena aku di sini kapasitas aku cuma bisa menjelaskan sesuatu yang bisa kita kendalikan, jadi aku akan ngejelasin lebih lanjut tentang sesuatu yang bisa kita kendalikan itu. Apa tuh? Momentum itu kan kamu dapat kalau misalnya waktu dan kesempatan itu ketemu di tempat yang tepat ya. Tapi kamu bisa kayak ngebangun hal itu loh supaya kamu bisa dapat waktu yang tepat dan kesempatan di waktu yang sama. Caranya kamu bikin kayak satu pencapaian-pencapaian yang akhirnya nanti pencapaian-pencapaian ini bakalan jadi pattern, bakalan jadi pola buat kamu untuk menentukan kapan waktu yang tepat, kapan kesempatan akan datang. Jadi ini tentang building pattern, cara membangun pola. Ini sebenarnya topik yang agak riuh, kompleks ya. Tapi aku bakal coba berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, start simple. Kalau kamu mau membangun pattern, kalau kamu mau membangun pola, kamu harus mulai sesuatu dari sesuatu yang simple. Oke, contohnya seperti apa? Balik lagi ke contoh kita tentang pelari maraton, kamu mau jadi pelari maraton, kamu harus mulai dari hal-hal kecil. Ini menyentuh topik tentang Atomic Habits dalam bukunya James Clear. Dia itu menjelaskan kalau misalnya kalau kita mau membangun kebiasaan, pola dalam hidup kita itu harus memulai dari sesuatu yang kecil supaya kita bisa stick sama hal itu gitu. Kalau kamu membangun kebiasaan dari sesuatu yang besar, itu kan kamu bakalan lebih cepat ninggalin hal itu kan, karena itu terlalu heavy buat kamu buat ngelakuin hal itu. Jadi start simple, mulai apapun itu dalam artian apapun itunya harus sesuai dengan tujuan akhir kalian ya. Betul. Tapi dengan cara yang paling sederhana. Kalau dalam kasus lari maraton, mulai aja dulu bangun. Tiap misalnya kamu targetin gue harus lari pagi, iya otomatis kamu harus start mulai bangun pagi. Dari itu aja dulu, oke gue udah bangun pagi nih, nggak harus lari gitu, maksudnya yang penting gue udah mulai dari hal yang sederhana, gue udah bangun nih, hari berikutnya gue mulai pakai sepatu lari, tapi belum lari juga nggak apa-apa, tapi hari berikutnya lagi gue mulai lari nih, tapi cuman 100 meter nggak apa-apa, jadi kayak start simple tapi progresif gitu, berprogres. Itu salah satu cara bagi kita untuk membangun pattern. Yang kedua adalah komitmen. Kalau misalnya kamu mau memulai sesuatu tanpa komitmen, ya kamu bakalan lost gitu. Suatu saat kamu bakalan berhenti ngelakuin hal itu. Dan kalau misalnya kamu berhenti melakukan hal itu, kamu nggak akan menemukan momen yang pas. Kamu nggak bisa menciptakan momen. Kayak gitu. Jadi mulai sesuatu dan berkomitmen dengan hal itu. Kalau misalnya kamu udah melakukan sesuatu dan kamu udah berkomitmen, komitmen itu sebenarnya sama seperti konsisten ya. Ya. Terus yang ketiga, establish rutin. Kamu mulai menetapkan rutinitas. Karena sekarang nih kamu udah mulai, anggaplah kamu mau jadi penulis. Nah, kamu mau menciptakan momentum supaya kamu bisa jadi penulis. Jadi yang pertama adalah kamu mulai dari sesuatu yang kecil. Kamu nulis satu paragraf. Dan kamu ngelakuin itu, latih terus, berkomitmen, latih terus satu paragraf. Ntar lama-lama 2 paragraf, 3 paragraf, jadi satu artikel. Jadi satu bab, satu chapter. Nah, sekarang kamu udah stick nih sama satu chapter. Dan kamu yakin kalau misalnya kamu bakalan bisa terus-terusan nulis chapter loh. Nulis satu chapter, karena kamu pikir, ini hal yang sederhana, gue udah bisa ngelakuin ini. Kamu mulai establish rutin, kamu mulai menetapkan rutinitas kamu. Jadi kayak gini, oke, dalam 1 minggu gue harus nyiptain 5 chapter. Terus minggu berikutnya 5 chapter. Jadi kayak kamu tetapkan itu rutinitas kamu sampai akhirnya nanti kamu sampai di tujuan akhir kamu, yaitu nulis buku gitu. Tapi ada satu poin terakhir, yaitu set priority. Mengatur prioritas kamu. Kamu nggak akan bisa ngelakuin 3 poin itu kalau misalnya kamu nggak punya prioritas. Kamu nggak akan bisa berkomitmen sama sesuatu yang kecil sampai akhirnya kamu bisa menciptakan rutinitas kalau kamu nggak punya prioritas. Anggaplah kamu mau komitmen sama sesuatu nih ya, tapi prioritas kamu kayak ngalor ngidul kayak kesono kesini. Gimana kamu bisa berkomitmen, gimana kamu bisa disiplin gitu lah. Jadi prioritas ini menjaga kamu untuk tetap terikat sama Prioritas ini sama kayak tujuan nggak sih?
atau berbeda? Aku bisa bilang kalau itu berbeda dari tujuan kita. Prioritas itu adalah alat yang kita pakai, perisai yang kita pakai supaya ngebantu kita mencapai tujuan kita. Kamu punya tujuan untuk jadi penulis, prioritas kamu apa? Gimana cara kamu supaya jadi penulis? Apakah menghabiskan waktu bareng temen berjam-jam atau kamu menyediakan waktu 1 jam untuk mulai menulis ketimbang kamu ngobrol ngalor ngidul sama teman kamu. Jadi prioritas itu seperti alat yang membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, kalau misalnya kamu udah ngelakuin 4 poin itu, start small, terus komitmen atau konsisten, yang ketiga menetapkan rutinitas dan membangun prioritas, itu kamu akan membangun sebuah pola. Dan kalau misalnya kamu udah punya pola, itu kamu akan lebih mudah untuk menentukan momen kamu ini kapan gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau kita ngomongin musim di negara ini, kamu pasti udah langsung bisa menetapkan kalau dari November, Desember, Januari ini musim hujan nih biasanya nih. Terus kita tahu kalau nanti memasuki Mei, Juni itu kan pancaroba. Jadi kayak ibaratnya itu kan pattern-nya udah ada, polanya udah ada. Jadi kita tinggal cari momentum aja. Oh kebetulan nih lagi musim hujan, jadinya gue nggak mungkin bisa naik gunung, nanti bahaya. Gue kayak gini kan. Jadi kayak itu sama aja kalau kamu udah menciptakan pola, kamu akan lebih mudah untuk tahu momen yang tepat Iya. bagi kamu untuk melakukan sesuatu atau enggak. Itu momen yang bisa kita kendalikan dan ada versi juga yang nggak bisa kita kendalikan itu. Momentum yang bisa kita kendalikan ini bisa dibilang kita meramal masa depan kita, tapi melalui pola yang kita bikin sendiri ya, Iya Uci. betul.